sahur. Kita akan belajar sambil memasak. Tapi apa ya yang kira-kira akan saya buat? Nah, olahan yang akan saya buat nanti berbahan dasar dari makanan yang merupakan makanan khas kota kelahiran saya, yaitu kota Kudus. Apa? Mie ganyong. Nah, ganyong atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Kudus dari jangkau merupakan salah satu makanan dari kota Kudus yang banyak dijumpai di wilayah Muria, tempat di mana Sunan Muria atau Raden Umar Said sebagai waliullah dimakamkan. Nah, kalau biasanya mie ganyong hanya diolah dengan cara direbus kemudian dimakan saja. Namun kali ini saya akan mencoba membuat ganyong menjadi lebih istimewa. Apa? Yaitu Kana Edul's Cupcake. Penasaran apakah itu? Langsung saja kita ke tahap pembuatannya yuk. Nah, bahan yang dibutuhkan yaitu tepung Kana Edul's. Kana Edul's sendiri itu merupakan nama ilmiah dari mie ganyong atau jangklang. Nah, untuk membuatnya sendiri itu sangat mudah. Ganyong yang telah kamu kupas kemudian dibersih, lalu potong tipis-tipis. Setelah kalian potong, jemur ganyong itu di bawah sinar matahari. Proses ini merupakan bagian dari pengawetan alami bahan makanan secara fisik. Setelah kering, kemudian ganyong dihaluskan. Jadilah tepung Kana Edul's. Nah, tepung yang digunakan sebagai pengganti tepung terigu ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, dalam tepung ganyong ini memiliki kandungan pati tahan cerna yang berperan sebagai serat pangan untuk menjaga kesehatan. Selain itu, tepung ganyong juga memiliki kandungan kalsium dan zat besi yang lebih tinggi daripada tepung terigu. Dan bahan selanjutnya yaitu ada gula pasir. Nah, gula pasir sendiri itu termasuk ke dalam zat aditif pada bagian pemanis alami. Selain digunakan sebagai pemanis, gula pasir juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan. Nah, zat aditif sendiri merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan, dengan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang saat proses pengolahan. Nah, bahan selanjutnya yaitu ada telur. Nah, telur yang telah dipisahkan ini, dalam kuning telurnya ini berfungsi untuk emulsifir. Nah, emulsifir atau pengemulsi itu termasuk dalam zat aditif yang digunakan untuk mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Sedangkan untuk putih telurnya ini digunakan untuk pengembang alami. Dan bahan terakhir yaitu air. Kemudian kita siap untuk membuat kue. Tahap pertama, masukkan 2 butir telur dan 1/4 gula pasir ke dalam mangkuk. Lalu aduk. Kemudian campur adonan sampai berubah warna dan mengental. Setelah itu, masukkan tepung ganyong dan 250 ml air ke dalam adonan. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Setelah adonan siap, tuang adonan ke dalam cup kecil. Kemudian kukus selama kurang lebih 5 menit. Cupcake-nya sudah matang dan dapat diambil dari panci. Oke, kita sudah siap untuk menghias cupcake-nya. Apa saja sih bahan yang kita gunakan untuk menghias? Nah, yang saya gunakan yaitu ada buttercream, fondant, dan kemudian ada pewarna alami. Nah, penggunaan pewarna alami ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya efek samping ketika menggunakan pewarna buatan. Saya kali ini menggunakan kunyit sebagai pewarna alami. Dan untuk buttercream dan fondantnya, kalian juga bisa buat sendiri loh di rumah, dan bahan-bahannya juga sangat mudah untuk kalian temukan. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan pembuatan buttercream, kalian bisa lihat video berikut ini. Dan yang dibutuhkan untuk membuat buttercream ada mentega putih, gula halus, dan susu kental manis. Langkah pertama, masukkan 250 gram mentega putih ke dalam mangkuk.
Aduk hingga mentega berbentuk seperti foam dan tidak tumpah. Next, 50 gram gula halus dan 50 gram susu kental manis ke dalam mangkuk. Mix adonan sampai mengembang dan tercampur rata. Krim sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Gimana? Sangat mudah kan? Langsung saja kita akan memulai untuk menghias cupcake-nya. Cupcake ganyannya sudah siap. Gimana? Menarik bukan? Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengolah ganyang menjadi makanan yang tentunya lebih menarik dan pasti disukai oleh semua kalangan, termasuk juga anak-anak. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Dan berakhirnya pembuatan cupcake ini juga merupakan tanda percobaan kita kali ini harus berakhir. Tapi sebelum itu, saya meminta maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Buka matamu, buka HP-mu, dan perbanyak ilmumu. Selamat mencoba di rumah ya!